Jadi, teman-teman semua, saya memang terbiasa bekerja untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mengumbar masalah. Betul? Jadi ketika ada ini, apa yang kita lakukan? Kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai, karena itu kita mengirimkan surat sesuai dengan prosedur. Bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi itu sudah kami kirimkan dan sekarang kita sedang fase pembahasan. Bersama kita bangkit. Saya berdiri di sini saksi atas semua kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat oleh Pak Anies selaku Gubernur DKI Jakarta yang memang sangat berpihak kepada masyarakat kecil. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi 2022 5,1% atau senilai Rp225.667. Dengan demikian, UMP DKI pada 2022 berdasarkan revisi tersebut sebesar Rp4.641.854. Anies mengatakan, kenaikan UMP ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun, ucap Anies dalam keterangan tertulis, Jumat tanggal 17 Desember tahun 2021. Anies menegaskan, kebijakan ini diambil setelah adanya kajian ulang dan pembahasan kembali dengan semua pemangku kepentingan terkait. Dia juga menambahkan, asas keadilan menjadi dasar penting Anies merevisi formulasi kenaikan upah bagi para buruh. Anies berharap dengan kenaikan upah, cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari para buruh seperti daging ayam, telur, susu, beras. Anies juga menyampaikan, kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 5,1% merupakan angka yang layak, sebagai bentuk apresiasi terhadap pekerja yang turut berkontribusi dalam perekonomian Jakarta kala pandemi. Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja sesuai dengan kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Harapan kami ke depan ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua, tutur Anies. Anies merinci data pendukung kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, rata-rata inflasi di ibu kota selama Januari-November tahun 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November tahun 2021 sebesar 1,30%. Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tahun 2016 sampai tahun 2021, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%. Pada tanggal 22 November tahun 2021, Anies melayangkan surat nomor 533-085-15 tentang usulan peninjauan kembali formula penetapan upah UMP 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI. Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp37.749, atau 0,85% jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, diungkapkan pula bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%, untuk inflasi akan terkendali pada posisi 3%, 2-4%. Berdasarkan proyeksi Institute for Development of Economics and Finance memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, saya ingin mengulang pesan saya bahwa kita di Indonesia ini
memiliki begitu banyak masalah. Tantangannya banyak. Tapi kita juga punya banyak orang-orang yang peduli untuk menyelesaikan masalah. Karena itu saya ingin sampaikan terima kasih. Teman-teman semua, buruh jumlahnya ada ratusan ribu, ada jutaan. Tapi teman-teman memilih hadir ke sini untuk memperjuangkan nasib buruh. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, saya sudah mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Winarso. Mas Winarso dan teman-teman, kita bertemu bukan pertama kali, beberapa kali, berkali-kali. Dan kita memang ingin agar semua yang di Jakarta bisa merasakan kesejahteraan. Termasuk buruh, betul? Kita semua ingin itu. Jadi kami pun punya pandangan yang sama, teman-teman. Boleh saya cerita ya? Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Jadi minggu lalu kami mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja. Kami melihat PP 36 yang formulanya diberikan untuk seluruh Indonesia. Kami semua terima formulanya, kami semua terima angkanya. Bila diterapkan di Jakarta, maka buruh di Jakarta hanya mengalami kenaikan sebesar Rp38.000. Betul? Kami pun melihat angka ini adalah angka yang amat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021, tahun ini ketika kita putuskan tahun lalu, itu kenaikannya 3,2%. Tahun-tahun sebelumnya di Jakarta itu kenaikan UMP 8,2, 8,7, 8,0, 8,5. Tahun lalu memang ada krisis, betul? Karena itu memang turun. Kita masuk akal menjadi 3,2. Tetapi ketika ditetapkan untuk tahun 2022 hanya 0,85%, kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta. Jadi teman-teman semua, saya memang terbiasa bekerja untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mengumbar masalah. Betul? Jadi ketika ada ini, apa yang kita lakukan? Kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai. Karena itu kita mengirimkan surat sesuai dengan prosedur. Bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi itu sudah kami kirimkan dan sekarang kita sedang fase pembahasan. Fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan. Betul kan? Kan adil itu harus semuanya, bukan yang harus adil. Kita tahu selama pandemi ini ada sektor-sektor yang memang mengalami kesulitan luar biasa, betul? Tapi ada juga sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan, betul? Nih, yang bikin masker, tumbuh tidak? Tumbuh. Tapi yang hotel, tumbuh tidak? Tidak. Jadi ada situasi di mana sebagian merasakan pertumbuhan, sebagian merasakan pengurangan, betul ya? Nah, karena itulah kita tahun lalu mengambil kebijakan. Ada yang memang dibiasakan naik, ada yang memang tetap, karena mengikuti situasi tiap sektor yang berbeda. Jadi teman-teman sekalian, kami memahami dan saat ini kami sedang sama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada yang formula yang ada sekarang. Okay. Dan itu sudah kita kirimkan karena kita harus bekerja mengikuti prosedur, betul tidak? Karena itu saya minta teman-teman semua sampaikan ini juga dengan tertib. Saya terima kasih buat teman-teman datang ke sini dengan tertib. Dan ini menjadi contoh bahwa memperjuangkan kebenaran dilakukan dengan cara yang benar, dilakukan dengan cara yang baik, dan biarkan buruh jadi contoh buat semuanya. Jadi teman-teman, Mas Winarso dan seluruh teman-teman KSPI, saya ingin sampaikan terima kasih. Kita hari ke depan akan bahas ini. Perlu saya sampaikan, tanggal 20 harus dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Karena ketentuannya mengharuskan harus keluar keputusan gubernur sebelum tanggal 20. Bila tidak mengeluarkan, maka jadi melanggar.
Karena itu kami keluarkan yang masih sesuai dengan PP 36. Sambil kita mengirimkan surat, kami terpaksa keluarkan keputusan gubernur ini, karena bila tidak dikeluarkan maka dianggap melanggar. Tapi kami bilang ini tidak cocok dengan situasi di Jakarta, dan itu yang sudah kita lakukan. Jadi saya minta teman-teman bantu kepada kita untuk bisa sama-sama nanti membuat ini tuntas, dan semoga nanti kita akan dapat hasil yang optimal. Amin. Jadi nanti teman-teman semua, kita ingin agar kesepakatan segera bisa terbuat, segera terwujud, dan nantinya di Jakarta akan bisa merasakan keadilan. Karena ada yang berbeda Jakarta dibanding provinsi lain. Kalau di Jakarta itu UMP ditetapkan tidak ada upah minimum kabupaten dan kota, betul kan? Kalau di tempat lain berhenti di provinsi UMP-nya, lalu kabupaten kota masih bisa bikin keputusan, betul? Di Jakarta tidak bisa, dan itu yang membuat mengapa kita perlu membuat ini lebih baik daripada yang ada sekarang. Jadi teman-teman, kami paham, kami mengerti, dan kami perjuangkan sekarang, ya. Doakan ini bisa tuntas. Di satu sisi semua ketentuan terpenuhi, tapi di sisi lain keadilan terpenuhi. Itu harapannya. Demikian teman-teman semua, terima kasih, dan terus jaga ketertiban, sambil jangan lupa jaga protokol kesehatan. Itu saja dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, itulah statement yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kita.